Cerita soal presiden. Nah, ini kacamata spiritual. Teria bisa nggak lihat presiden A backup magicnya ada nggak? Presiden B bisa nggak? Kalau untuk backup magic pasti mereka bertiga itu paslon-paslonnya ada ya pembackupan. Ada ya. Ada Kita ngomongin presiden lama deh, Pak Harto. Wow. Kalau Pak Harto gimana? Spirit Jawa Harus tuh ya. Maksudnya kalau seorang leader harus ada backup itu ya. Gini ya, ada satu cerita. Pokoknya ada satu cerita nih. Nanti saya di balik layar akan mengungkapkan kenapa saya agak sedikit mikirin dulu kata-kata yang harus saya ucapin. Seorang keluarga cendana nggak boleh kan disinggung, abis saya ntar tembak dar. Spiritualnya besar banget. Bahkan ada satu cerita, karena kebetulan keluarga saya ada yang kerja di keluarga cendana di daerah Bermis. Itu mengatakan ada salah satu pernikahan di keluarga cendana, ada pernikahan, ada acara, itu kan memang pakai dong acara adat Jawanya pakai. Tapi ada momen itu angin benar-benar besar sekali, tapi wangi melati dan sedap malam itu tiba-tiba muncul. Karena konon yang saya lihat, Pak Harto pun ada yang namanya silaturahmi dengan Ibunda Nyai. Dan saya percaya untuk Insinyur Soekarno, Bung Karno dan Pak Harto pasti selain ke Sri Sultan Hamengkubuwono, beliau-beliau juga ada silaturahmi dengan Ibunda Ratu Kidul. Tidak mungkin nggak percaya gituan ya. Lihat dong, ingat, kita flashback aja, semua orang Indonesia harus flashback. Di zaman Pak Harto tidak ada namanya dan bahkan jarang sekali ada namanya bencana alam. Betul banget. Apalagi bencana alam yang namanya gunung meletus, banjir, tsunami aja baru-baru ini gitu kan. Karena mereka berdua, presiden kita itu pakai keselarasan alam. Mereka pakai itu. Mereka menghargai alam dengan tradisi mereka. Saya yakin, jangankan deket sama Sri Sultan Hamengkubuwono ya, itu udah aman banget tuh. Tambah lagi dari laut, itu kayaknya udah dua unsur yang bagus banget. Karena kalau ada gunung meletus aja, Sri Sultan boleh ditanya sama orang-orang Jogja, Sri Sultan pun selalu bilang sama para ameng yang megang di gunung gitu, kayak jangan terlalu banyak orang ngambil pasir di gunung, nanti giliran gunung marah, ayo. Kadang repot semua masyarakat. Itu cuma di belahan, kita di darat. Tambah lagi dia silaturahmi di laut. Makanya nggak ada yang namanya bencana alam di zamannya Pak Harto, apalagi Bung Karno. Saya yakin dan percaya banget itu. Betul banget. Jadi kalau sekarang ini banyak bencana alam itu tanda apa? Tanda memang bumi udah tua ya. Satu itu, kedua kemaksiatan makin parah, ketiga memang adanya tradisi yang sudah tidak pernah dipakai lagi. Orang zaman sekarang ngelihat kita pakai sesajen, kita nabur bunga di bank musyrik. Orang ngelihat kita bedah keris, bersihin pakai air di malam-malam tertentu, musyrik. Atau enggak kita dibilangnya spiritualis, dukun lah, segala macam. Sebenarnya itu hanya keselarasan alam aja. Itu tradisi, menghormati Sang Eyang Agung. Kita juga punya ya leluhur. Sebenarnya itu keselarasan aja sih untuk kita ngabdi dengan alam. Tapi orang lain kan kacamatanya beda-beda. Kita nggak bisa memaksakan itu ya di era milenial. Tapi kalau dua mantan presiden, apalagi Gus Dur ya. Kalau Gus Dur, Kiai terhormat saya, kebanggaan saya. Karena saya juga pembersihan diri saya. Ada beberapa bulan saya belajar dari para kiai-kiai di Lirboyo. Terus ada teman santri saya juga di Lirboyo yang mengajarkan saya ilmu-ilmu ketulusan. Wejangan-wejangan Gus Dur itu yang kita rindukan. Karena yang namanya orang alim ulama dicintai sama Allah, dicintai Kanjeng Rasul, itu pasti meninggalnya ada nikmat. Dan dia, apa kebenaran yang dia ucapin itu memang kebenaran. Dia berani menunjuk orang, saya tidak suka dengan Amin Rais, dia penipu, dia segala macam. Coba zaman sekarang gak ada yang berani.
Karena Gus Dur tahu Mbak Yai itu ngajarin untuk jujur. Jadi Gus Dur makanya semuanya kejujuran itu dalam hidup dia. Satu-satunya presiden yang ditunjuk oleh alim ulama kan hanya Gus Dur. Iya. Dan beraninya itu juga bukan dengan kebencian. Enggak. Kalau sekarang kan banyak Wah, naburnya kebencian jadi ya. Kalau Gus Dur kan dengan kebenaran. Ya memang dia melakukan itu, dia ucap. Kalau dia melihat seseorang itu pintar, pandai, ya dia semangat itu. Memang di Indonesia ini orang yang tulus dengan Indonesia, yang ikhlas dengan Indonesia, Bapak Prabowo. Memang itu yang saya tahu. Beliau namanya buruk pun dengan siapa, karena apa, saya tahu. Tapi kan nggak mungkin lagi zaman-zaman politik kayak gini saya ngucapin, nanti dikira sorry ye gitu kan. Saya nggak mau berpihak dengan paslon 1, 2 ataupun 3. Yang penting siapapun jadi presiden, ingat janji-janjinya, jangan cuma janji-janji gitu. Ada kejadian nggak? Agak panas ya. Bahasannya panas ya. kita kembali ke yang lain dulu ya. Oke.